Assalamualaikum. Izin yuk lanjut diskusi soal LDL kolesterol. Kemarin kita udah tampilin betapa di zaman kekinian para pakar itu pemahamannya agak bergeser. Yang semula bilang HDL itu kolesterol baik, LDL kolesterol jahat. Ternyata LDL itu jahat enggaknya, maut enggaknya itu tergantung hal-hal lainnya. Disimpulkan oleh para ahli kekinian bahwa jelek enggaknya LDL tinggi itu bisa beda-beda tergantung sejumlah faktor. Khususnya yaitu menjadi bahaya maut, jelek banget kalau kitanya resisten insulin dan atau ada sindrom metabolisme dalam tingkat yang serius. Bahkan ya, normal pun skor kolesterol dan LDL kita, kalau kita kena resisten insulin dan sindrom metabolisme, itu tetap jelek kemana-mana sih. Terus, tahunya kita sindrom metabolisme resisten insulin gimana? Ini juga ada kita ulas sebelumnya, waktu membahas BMI atau BMI. Kira-kira ada 5 alarm bahayanya ya untuk sindrom metabolisme dan resistensi insulin. Yaitu ini nih, pertama BMI yang kelas obesitas, tidak sekedar gemuk dikit, terus trigliserid yang di atas batas normal, jauh di atas, terus masalah gula darah, terus rasio trigliserid terhadap HDL, dan kelimanya indeks trigliserid glukosa. Semuanya sudah kita bahas nih. Sedikit catatan ya, kalau 5 itu beres, bukan berarti urusan selesai loh ya. Soalnya masalah kesehatan itu kan macam-macam. Andai 5 itu beres, tapi tensi masih tinggi terus, asam urat juga nggak beres, bla bla bla, itu tetap aja sih, masih ada PR, masih ada risiko yang laten, daripada tahu kali ya. Cuma kali ini obrolannya bukan ke arah situ ya. Ini bukan rekomendasi medis atau apa, ini sekedar obrolan yang intinya untuk menyikapi fenomena bahwa di jalanan, dokter-dokter yang old school masih banyak yang belum paham terhadap perkembangan terkini dalam riset kolesterol tadi itu, sehingga treatment dan penyikapannya itu begitu melihat skor LDL yang tinggi, tanpa babi bu, main terus saja kasih statin Lipitor penurun kolesterol. Dr. Nick Norwich sudah membuktikan ya, untuk kasus tertentu, kue Oreo bahkan bisa lebih efektif menormalisir kolesterol daripada statin Lipitor ini. Kita udah pernah ulas, tapi ya banyak dokter belum tahu soal itu, harap maklum. Mereka itu kan sibuk ya. Dan lagi pula temuan Dr. Norwich tadi baru kemarin-kemarin ini aja, belum lama. Kalau dokternya seperti itu, pasiennya terus sering ikut-ikutan. Nah, tentang obat gratis dibayarin BPJS gitu ya, terus ikut aja kata dokter. Yang dicecer duluan itu malah kolesterolnya. Pakai statin Lipitor kayak gitu, bahkan lama-lama statin Lipitor itu jadi semacam hobi gitu. Jadi cemilan yang sering dibeli dan sering dimakan. Terus biasanya jadi kurang cocok, akibatnya kualitas tidur menurun, kualitas gut mikrobiom juga mengarah ke ambyar, dan seterusnya, ujungnya sindrom metabolismenya malah meningkat jadi rada berat, sedangkan si LDL nurun sih nurun, tapi nurunnya cuma dikit. Masya Allah. Pasca berobat, kondisinya dan risikonya bukan malah membaik, tapi malah memburuk, cilaka bener. Harusnya tuh ya, kalau keadaan begini, berdasar ilmunya teman-temannya Dr. Norris tadi, yang diseriusin itu sindrom metabolismenya saja. Lupakan dulu soal LDL kolesterolnya. Dan kemarin kita udah bahas ya, masih kelasnya pradiabetes saja, itu ngatasinya bisa enggak gampang. Itu tuh nggak bisa dengan enteng ketolong sama BPJS ya. Karena untuk memperbaikinya, dia perlu disiplin pola makan dan pola hidup dalam aktivitas keseharian. Nah, sulitnya itu bisa sesulit orang nyetop rokok, yaitu karena biasanya kebiasaan buruknya itu sudah menetap selama bertahun-tahun, bahkan kelasnya sudah kelas kecanduan edik. Bukan sekedar kebanyakan makan gula karbo atau kebanyakan mager saja. Nanti kalau sindrom metabolisme udah menyingsing, nah, kecanduan jelek udah hilang, ya udah lupakanlah soal LDL kolesterol. Kalau disiplin keseharian udah bagus, itu sebenarnya 90% urusan sudah selesai. Itu deh kalau menurut Dr. Kenberry dan Dr. Paul Saladino. Ya, atau siapa lagi tuh ya. Setidaknya dua itu deh yang sering saya monitor. Yaitu ini maksudnya urusan terkait resistensi insulin dan sindrom metabolisme terkait dengan metabolisme makronutrien jenis karbohidrat, gula, dan lemak. Kalau ada hal lain, misalnya asam urat dan tensi yang tinggi, nah itu dimensi yang lain lagi dari kecenderungan gangguan metabolisme. Itu mesti diatasi dengan cara yang berbeda dan relatif lebih sulit. Ilmunya juga belum benar-benar kepegang nih, karena itu lebih terkait sama metabolisme protein yang lebih kompleks. Terus kemungkinan lain ya yang sulit lagi itu kalau terkait urusan mikronutrien dan gut microbiome. Apa benar itu Lipitor statin nggak manjur buat ngatasin kolesterol tinggi? Nah, kalau dibilang nggak manjur secara total ya nggak juga sih. Kalau kolesterol total sekian-sekian ratus gitu diminumin statin Lipitor, rata-rata nurun sih nurun ya kan. Dan kalau yang kelasnya ringan-ringanan, ya bisa aja terus menyelesaikan permasalahan setelah dapat satu paket kayak gitu.
Cuma ibaratnya tuh gini ya, ini tuh kayak paracetamol. Bisa nggak sih dia nurunin panas? Bisa nggak sih ngilangin pusing, nyeri, sakit kepala, atau sakit gigi? Ya bisa-bisa aja sih untuk kasus tertentu ya kan. Habis minum itu gitu ya. Demam panas itu mereda, menurun. Nyeri-nyeri itu juga bisa mereda. Kalau yang kelasnya cemen, habis panasnya mereda terus dibawa tidur ya udah sembuh, selesai. Bener nggak? Kalau nyeri sakit giginya itu karena misalnya bekas operasi cabut gigi gitu, ya udah itu juga selesai. Tapi kalau sakit giginya itu biang keroknya masih di situ-situ juga, begitu pengaruh paracetamolnya hilang, cenut-cenutnya datang lagi dan lagi. Demam juga gitu. Kalau dibawa tidur itu virus flu atau virus apa gitu, nggak berhasil terbasmi oleh antibodi kita, ya begitu pengaruh paracetamolnya hilang, demam lagi. Kalau yang nggak ngerti ini terus bikin tuman, demam lagi, paracetamol lagi, kumat lagi, paracetamol lagi. Gitu aja terus. Lama-lama itu paracetamol jadi hobi. Dan kondisi persis seperti itu bisa terjadi sama statin Lipitor penurun kolesterol juga. Kalau dia dijadiin hobi, biar urusannya. Tahun ini check up, waduh kolesterol tinggi, kasih statin Lipitor. Ntar sekian bulan lagi cek lagi, dan nurun tapi kurang banyak, kasih lagi statin. Terus saja statin itu lama-lama jadi kayak hobi, tapi akar permasalahan sebenarnya nggak benar-benar kepegang. Hati-hati tuh kalau sampai kayak gitu. Resistensi insulinnya nggak kepegang, sindrom metabolismenya nggak kepegang, obsesinya malah sama nurunin kolesterol. Lah, kalau terjadi dalam jangka panjang, itu beneran makin sulit untuk menormalisir segenap marga, dan ujungnya itu mendorong pada keusuran yang dipercepat. Terjadi akselerasi dalam gangguan degeneratif, yang dagang obatnya sih seneng karena dagangannya jadi laris manis, tapi yang minum obatnya bukan sekedar senep, tapi ujungnya bisa kena yang ngeri-ngeri, naudzubillah. Nah, semoga kalau yang udah subscribe ke kanal sini, nggak ada yang keputar-putar jadi hobi makan obat itu. Semoga yang udah subscribe ke kanal sini, sehat selalu, bahagia selalu. Sedangkan yang belum subscribe, nggak apa-apa juga sih, kita doakan juga yang terbaik ya. Kanal sini insya Allah misinya bukan mau banyak-banyakin subscriber atau banyak-banyakin view, tapi pengennya ini mengubah dunia gitu. Pengennya menggelitik para penontonnya untuk terus dan terus belajar untuk sehat demi menjaga amanah kehidupan. Terima kasih.